Iya, Anda kembali menyaksikan Morning Show. Ini seperti lebaran ya. Kalau orang Muslim seperti lebaran ya, banyak ini ada makanan. Ini kan juga hari raya kemudian dimeriahkan dengan keluarga seperti itu. Nah, kalau kita sudah dapur, artinya kita sudah dekat dengan makanan. Padahal tadi Mbak Sonya udah bilang hati-hati jangan makanannya. Dikit-dikit nggak apa-apa lah ya. Dikit-dikit kan bagus. Dikit-dikit asal jangan dihabisin sehari 2 misalnya. Sehari 2 ini. Gitu. Saya 3 kemarin. Resikonya apa kalau memang banyak manis-manis begini? Ya takutnya kan cepat gemuk, kemudian juga menginduce diabetes ya, misalnya ada keturunan diabetes. Kalau misalnya tiap hari makan manis-manis terus gitu. Kemudian kalau siang-siang makan yang manis-manis atau banyak nasi tuh lebih cepat ngantuk. Jadi kalau misalnya kita lagi kerja siang-siang habis makan nasi banyak, bawahnya ngantuk. Kabur. Ada resiko buat orang lain, orang lain jadi nggak kebagian. Kebagian makanan. Ini tapi kalau kita lihat emang filosofi sendiri dari makanan-makanan ini kan kue keranjang saat Imlek. Kue keranjang kan biasanya memang selalu ada, iya kan? Biasanya katanya untuk pelengket satu keluarga. Terus juga ada manisan. Nah, kalau ini apa nih, Mbak? Manisan kan sebenarnya supaya kehidupannya manis. Sebenarnya biar kehidupannya manis, terus kalau ini kan warna-warni, jadi indah begitu ceritanya. Tuh simbol-simbol orang Chinese kan percaya dengan simbol. Jadi kalau ini makan manisan sebenarnya yang lebih penting lagi nih selain mie panjang umur. Ini mie panjang umur. Wah, tadi saya makan banyak mie panjang umurnya. Panjang keberuntungannya. Kalau jeruk, jeruk itu begini. Jadi kan orang Chinese itu kan simbol kemakmuran itu adalah gold ya. Gold itu emas. Nah, dalam tanaman warna emas itu adalah ini. Warna ini kan jadi dianggap warna emas. Jadi simbol dari wealth atau keberuntungan, kekayaan. Makin banyak jeruknya, makin manis jeruknya berarti kemakmurannya manis. Kalau asam berarti kalau kita lihat kalau kecut ya. Kalau kecut nih kita bisa tahu bahwa tahun ini kita akan kecut atau manis kehidupannya dengan jeruk. Ada lagi yang jeruknya misalnya tampangnya bagus tapi dalamnya tawar. Berarti rezekinya banyak tapi tawar. Atau sebenarnya penyebabnya adalah salah pilih jeruk. Coba kita cek jeruk kayak gini. Kalau mau kurus manis. Berarti Kalau mau kehidupannya kurus makan manis. jeruk nih banyak-banyak. Oh iya, kata Mbak Sonya kan katanya daripada ini juga bisa buahnya. Kue keranjang juga bagus buat manis juga. Ini biji-bijian ini. Biji-bijian ini artinya apa sih biji-bijian ini kalau dalam tahun baru Imlek gitu? Biji itu kan banyak sekali gitu. Jadi simbolnya keberuntungannya tuh bisa banyak gitu rasa bunganya. Terus juga bukan asinnya ya kita ambil. Jadi kan biji-bijian. Terus kalau misalnya bagi orang yang nggak punya anak itu sebenarnya kalau kuaci atau kacang sebenarnya. Jadi bisa punya anak gitu. Simbolnya sebenarnya kalau ini lebih ke arah keturunan, kehidupan generasi kita akan beranak. Karena kan kalau dari di suasana Imlek itu suasana yang paling kental adalah masalah peruntungan, kemakmuran dan keturunan gitu ya. Ya sebenarnya kalau pas lagi Imlek itu kan orang sama kayak orang lebaran, kumpul ya keluarga. Makanya makan dikit-dikit nggak apa-apa. Nah itu akhirnya dengan kumpul keluarga kan anggotanya banyak. Ada biji-biji banyak tuh artinya kita jadikan bisa beranak pinak banyak. Oke, tadi kalau kata Mbak Sonia tahun 2015 hindari makanan-makanan yang mungkin bukan hanya 2015 atau tahun kami saja, tapi setiap hari menghindari makanan-makanan yang di pinggir-pinggir jalan kotor-kotor. Nah, kalau dalam Feng Shui di 2000 atau tahun kambing kayu, biasanya penyakitnya apa yang identik? Jadi gini apa yang diserang? Jadi karena tahun serang kambing kayu itu sifatnya si kambing itu tanah, ada kayu. Jadi tanah itu akan merusak kayu. Jadi ada simbol pencernaan juga harus careful ya. Karena di sini kan tanah simbol pencernaan. Lalu selain itu saya lihat ada kurang air. Kurang air berarti masalah organ peredaran. Jadi tahun ini karena tahun kemarin banyak orang yang kelelahan. Pastinya kan tubuhnya jadi airnya kurang. Dehidrasi. Takutnya bukan dehidrasi. Peredaran tuh aslinya takutnya stroke atau misalnya yang berhubungan dengan pegel-pegel, penyakit yang berhubungan dengan otot-otot tuh ada peluang berarti juga. tahun ini adalah pencernaan gitu ya. Pencernaan, peredaran darah. Peredaran darah. Sama dengan apa yang dikatakan Mbak Sonya tadi ya. Mbak Sonya peredaran Makanan jajanan dan peredaran darah. Iya, kalau air sih memang kita harus minum sebanyak-banyaknya air. Kan 2 liter sehari atau 8 gelas. Tapi kalau saya sih minum lebih banyak gitu. Karena itu lebih bagus juga buat kulit kita. Kecantikan dan juga detoksifikasi. Itu penting banget. Tapi kalau saya sih sebenarnya saya kan nggak terlalu percaya peruntungan atau kenasiban, tapi saya tuh sebenarnya suka untuk melihat rumah gitu. Misalnya rumah di Feng Shui-in itu kan harus ditutupin katanya. Apa namanya? Kita juga nanti lihat. Rumahnya seperti apa gitu kan. Jangan-jangan katanya nih Ade kurang cocok sama Feng Shui ruangannya. Ade keluar dulu. Dulu deh, sebelum kita masuk ke Feng Shui rumah, tapi kan kalau dilihat dari kesehatan ya, tadi kan ada beberapa makanan kalau dilihat ada masalah pencernaan, dan kalau tadi Mbak Sonya bilang memang jajanan itu mempengaruhi. Jadi sebenarnya kalau kita mengelola ataupun makanan seperti apa sih sebenarnya yang bisa kita jaga nih kayak ini?
Jadi kalau melihat tadi Ibu bilang ya, Bu Jenny bahwa pencernaan, memang pencernaan kita tuh harus selalu dijaga gitu. Kalau kita apalagi ada sakit Banyak makan serat. kita harus makan tiap 3 jam sekali. Jadi walaupun nggak lapar kita harus makan. Tapi makannya yang kayak apa? Yang sehat. Jadi misalnya kayak buah-buahan, apel, pir, atau snacknya salad atau lalapan. Tapi tentunya dicuci bersih dulu dengan air mengalir ya. Karena kalau nggak kan ada pestisida. Nah jadi kalau bisa tuh kalau kita pengen kurus tuh justru kalau kita sebelum lapar tuh kita makan dulu tiap 3 jam. Tapi snacknya snack sehat. Jangan snack yang kayak junk food atau justru kalau saya sering nunggu lapar banget, sering nunggu lapar banget itu salah kalau ya. lapar banget Itu kan salah juga karena memicu dia makan. Iya, mah udah gitu abis itu kita makannya langsung banyak kan. Justru malah jadi gemuk dan memacu mah karena mah itu dari kosong asam lambungnya udah meningkat kemudian dikasih makanan yang banyak justru dia jadi sakit. Gampang sakit. Bisa nggak kalau dari segi makanan juga Feng Shui itu ada air, jadi makanannya berkuah. Karena kan kalau dalam Tahun ini kurang air, kalau kurang air berarti kan dalam makanya kayak tubuh soto-sotoan Sebenarnya air itu bagus. air Iya, itu karena jadi kalau sop-sopan. apalagi kalau misalnya mau kurus gitu ya kalau kita makan sop lagi yang bening ya jangan yang krim ya. Kalau krim kan Iya bening, sop bening. Ya kan air yang Soto butuhkan air. airnya, kan Yang ada santan-santannya gitu Jangan harus air. lebih kenyang gitu. jadi Iya, harus kita yang lebih- bayam, lebih kayak gitu yang ya, kuah bening. Iya, Kalau orang Chinese identiknya makanannya kan steam. Jadi ada Iya, buah-buah steam dikit-dikit bagus tuh, begitu kan iya. kayak begitu. Orang Chinese kan selalu makanan ada jahe, ada bawang putih. Jahe sama bawang putih itu untuk menghangatkan Tapi itu tubuh. gimana sih yang apa yang racik-racikan gitu kan biasanya banyak tuh. Bu. Jahe kan buat menghangatkan tubuh. Kalau bawang putih itu untuk pencernaan bukan? Bawang putih itu kan yang Iya, untuk yang anti- alami. Semuanya sebenarnya Bakteri ada juga. manfaatnya. Orang Jadi Chinese pola hidupnya itu bisa kita contoh lah sebenarnya. Baik. Ada berkuah, ada jahe, ada bawang tadi kita putih. sudah bicara soal makanan juga. Nah, nanti tuh sesuai dengan pertanyaannya Mbak Sonia bahwa sebenarnya ini Terkait ruangan ini tata sudah sudah benar belum? Nanti dirombak dong kalau misalnya kata nggak sesuai nanti Kita dirombak. nanti akan lihat seperti apa. Kita akan membahas Feng Shui tata ruang usai jeda berikut.